selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, selamat pagi. Tak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya teman-teman. Ada yang naik kelas, ada juga yang naik jenjang kayak Afni dari SD ke SMP. Senang rasanya karena belajar dengan guru yang baru, dapat teman baru, sekolah baru, buku dan seragam juga baru. Walaupun belum pernah tatap muka langsung, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersekolah. Sama seperti semangat kita untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Juga tidak pernah surut ya teman-teman. Mari kita buka ibadah hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami terima dan rasakan hari lepas hari. Kami bersyukur boleh menikmati matahari, udara sejuk, dan kami bersyukur boleh menikmati kasih sayang Tuhan lewat papa mama, lewat kakak, adik, lewat kakek nenek, lewat om tante dan orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami. Saat ini kami akan memulai ibadah anak. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kiranya sapaan firman-Mu boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, mari teman-teman kita pujikan pujian Bersama Tuhan Aku Bisa. Berharga.
minggu-minggu ini, Afni sudah melalui banyak ulangan, banyak sekali tugas-tugas sekolah yang harus dikerjakan. Tapi Afni tetap semangat. Pasti teman-teman juga tetap semangat kan? Jangan lupa tetap belajar mandiri walaupun tanpa pendampingan papa dan mama. Oh ya teman-teman, jangan lupa tetap berdoa dan membaca firman Tuhan agar firman-Nya menerangi setiap langkah hidup kita. Sekarang, yuk kita lanjutkan pujian-pujian kita dengan menyanyikan Berani Tampil Beda. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milikmu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya.
adik-adik kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh Tuhan dari kitab Yunus 1 dan 2. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu belajar kebenaran-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami. Kuasa Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami sehingga kami mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Kawan mau tanya nih, siapa di antara kita yang tidak kenal yang tidak kenal Superman atau Spiderman? Dan mungkin semua tahu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, mereka ini hebat nggak sih? Pasti adik-adik akan bilang hebat. Mereka ini hebat. Mereka kuat. Mereka perkasa. Mereka suka menolong. Dan bahkan mereka ini baik hati gitu ya. Dan juga mereka bukan orang yang sombong. Nah adik-adik, kalau diringkas, semua ciri-ciri ini sebenarnya intinya adalah mereka ini dapat diandalkan oleh orang lain. Kalau misalnya Superman nggak bisa diandalkan oleh orang lain, ya bukan Superman namanya, iya kan adik-adik ya. Nah, yang penting lagi adik-adik adalah bahwa, nah ini kan mereka bukan beneran, mereka nggak ada beneran begitu ya. Mereka nggak ada, mereka hanya ada di film-film. Justru yang ada adalah kita ini beneran, gitu adik-adik ya. Jadi kita inilah yang bisa menjadi sebenarnya pahlawan yang sebenarnya dapat diandalkan oleh orang lain, dapat diandalkan oleh orang tua, guru-guru, teman-teman kita. Nah ini kita ini sebenarnya lebih keren daripada Superman loh, karena Superman hanya ada di film-film saja. Sedangkan kita dapat diandalkan dalam hidup yang sebenarnya. Contohnya adik-adik, kita ini kan harus selalu menjaga supaya rumah kita tetap bersih, sehingga kita sehat, hidup bersama-sama keluarga kita. Nah adik-adik, jika adik-adik dapat diandalkan, maka adik-adik akan ikut membantu menjaga supaya rumah kita tetap bersih dan rapi. Misalnya membuang sampah di tempatnya, rajin membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, membantu orang tua untuk bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Nah ini namanya kita dapat diandalkan oleh orang tua dan juga adik-adik kita. Nah kawan tanya ini, siapa yang sudah pintar dapat diandalkan oleh orang tuanya di rumah? Ayo. Siapa? Ya adik-adik. Nah sekarang adik-adik itu dapat diandalkan di rumah. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi anak yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Kita belajar dari Yunus. Yunus sangat tidak sempurna, tetapi justru karena ketidaksempurnaannya itu kita bisa belajar dari kesalahan Yunus. Nah di dalam Yunus ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan mengandalkan Yunus untuk menyelamatkan orang-orang di Niniwe. Nah adik-adik, kira-kira Yunus mendengarkan Tuhan enggak? Mau enggak? Ternyata kita belajar, Yunus tidak melakukan perintah Allah. Ia berpikiran bahwa, loh Tuhan, orang-orang Niniwe itu loh kan mereka orang berdosa, mereka banyak kesalahan, mereka bahkan melawan Tuhan, mereka ini jahat sehingga layak untuk menerima hukuman Tuhan. Nah itu pikirannya Yunus ya. Itu pikirannya Yunus. Yunus tidak sadar bahwa dengan tidak mau melakukan perintah Allah, maka dia sebenarnya melawan firman Tuhan. Lalu apa sih yang dilakukan Yunus? Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus, ke Tarsis adik-adik, jauh dari hadapan Tuhan. Nah Yunus tidak hanya menolak perintah Allah,
tapi juga melarikan diri dan sembunyi dari Allah dengan cara pergi jauh-jauh, yaitu ke Tarsis, adik-adik ya. Dan dia pikir dia bisa melarikan diri dari Allah. Adik-adik, kira-kira bisa nggak kita melarikan diri dari Allah? Tentu tidak bisa. Kemanapun kita pergi, Allah pasti akan menemukan kita. Karena apa? Karena dia Allah yang Maha Tahu. Nah, adik-adik, pada saat Yunus lari naik ke kapal menuju ke Tarsis, dia pikir situasinya sudah aman karena dia sudah melarikan diri dari Allah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ayat yang keempat, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari Allah. Jika Allah memberikan kita tugas pelayanan, maka adik-adik semestinya kita menerima. Ya kan adik-adik? Atau mau menolak seperti Yunus kira-kira? Nah, kawan yakin pasti kita akan berusaha untuk menerima. Ya adik-adik? Nah, itu namanya keren. Itu namanya dapat diandalkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana selanjutnya Yunus? Ya, adik-adik, Yunus memang melakukan kesalahan besar. Dan apakah dia terus lari dari Allah? Tidak. Dia kemudian menyadari bahwa badai yang sedang menerjang kapal itu adalah karena kesalahan dia. Sebab dia tidak taat dan berusaha lari dari Allah. Dan dia menyadari, mengakui, bahkan di hadapan orang-orang yang ada di kapal itu, adik-adik, bahwa badai itu disebabkan karena dirinya tidak taat kepada Allah. Bahkan dia juga memberitahu kepada awak kapal, jika ingin kapal mereka aman, maka mereka harus melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan akhirnya itu yang mereka lakukan. Sekarang tinggal Yunus sendirian berada di tengah lautan luas. Yunus merasa bahwa dia nggak akan selamat sudah. Karena apa? Karena berenang kembali ke daratan juga nggak mungkin, terlalu luas, jauh. Ya jangan-jangan Yunus juga nggak bisa berenang ya adik-adik ya. Ya adik-adik, singkat cerita adik-adik, akhirnya Yunus tenggelam. Apakah Yunus berakhir karena dia tidak taat kepada Allah? Ternyata tidak. Tuhan menolong Yunus. Pertolongannya ajaib. Dan di dalam ayat 17 adik-adik, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus hidup-hidup, dan dia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam, adik-adik ya. Nah adik-adik, pertolongan Tuhan itu ajaib, tidak bisa kita perkirakan. Bahkan Yunus juga tidak pernah mengira bahwa dia akan ditolong Allah dengan cara yang tidak umum, yaitu melalui seekor ikan besar yang menelan dia hidup-hidup. Nah ini bukan hal yang wajar adik-adik ya. Bahkan nggak ada yang pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yunus. Dan itu adalah karena Allah berkuasa melakukan segala kuasa. Maka dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara yang tidak mungkin menurut pemikiran manusia, Allah bisa menolong kita. Allah melakukan itu juga kepada Yunus. Jadi Yunus mengalami pertolongan Tuhan karena Allah ingin Yunus belajar bahwa Yunus harus dapat diandalkan untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Dan bagaimana sekarang? Kita juga belajar dari pasal yang kedua adik-adik bahwa di dalam perut ikan Yunus berdoa. Jadi adik-adik, meskipun Yunus telah melakukan kesalahan besar, kemudian dia menyadari dan dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah. Dan dia juga menyatakan keyakinan imannya bahwa kesetiaan Tuhan tidak akan pudar. Meskipun manusia sering kali meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia menolong kita. Nah adik-adik, kita bisa belajar di sini. Dari melarikan diri, kemudian mengakui kesalahannya, lalu mau memperbaiki, dan masih di dalam doanya, jadi dia mengungkapkan kesediaannya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan pada akhirnya adik-adik, ikan itu pun memuntahkan Yunus
sesuai dengan firman Tuhan ya ke daratan, dan Yunus selamat. Nah, kita bisa belajar. Yang pertama adalah kalau kita ingin bisa menjadi orang yang diandalkan oleh Tuhan, maka kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar untuk mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa kita, dan berusaha memperbaikinya. Dan yang ketiga, mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi adik-adik, jika kita mau bisa diandalkan oleh Tuhan, maka kita perlu belajar dari Yunus. Nah, adik-adik, kalau kita bisa diandalkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang hebat dan keren ya. Keren adik-adik ya. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Adalah suatu kehormatan kalau kita dapat diandalkan oleh Tuhan. Tuhan itu penguasa alam semesta. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Bahkan penguasa-penguasa yang ada di dunia seperti presiden, menteri, raja ya, nggak bisa dibandingkan. Karena Tuhan melebihi dari segala sesuatu yang hidup. Bahkan Tuhan melebihi dari kehidupan itu sendiri. Adik-adik, kalau kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh Tuhan, maka kita pasti akan bangga sekali, dan kita akan hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan penuh damai sejahtera, karena Tuhan akan senantiasa memberkati kita, adik-adik. Nah, adik-adik, mau nggak adik-adik menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh Tuhan? Diandalkan untuk melayani di gereja. Berarti diandalkan oleh guru-guru sekolah minggu, penatua, bapak pendeta, jemaat. Atau di sekolah, berarti diandalkan oleh bapak ibu guru kita. Atau bahkan di rumah, berarti diandalkan oleh papa, mama, dan adik kakak kita. Mau nggak adik-adik diandalkan oleh Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Adik-adik, ayat super kita hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Diulang ya. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Adik-adik, aktivitas hari ini akan membuat balok dengan bentuk ikan dan Nabi Yunus. Adik-adik gunting pola yang diberikan sesuai dengan pola tersebut ya, digunting yang rapi. Kemudian kita akan menekuk pola tersebut. Yang pertama, yang bagian ini bagian yang nggak ada ekornya, ini adalah bagian bawah. Nah, kita akan lipat setiap garis-garis yang ada garis-garisnya ini, dilipat. Yang ada garis-garisnya kita akan lipat, tekuk, kita akan tekuk mati ya, seperti ini semua ya adik-adik. Ini kita tekuk, ini kita tekuk. Nah, tekuk semua ya adik-adik sampai selesai ditekuk semua. Nah, kalau sudah ditekuk, kita balik. Nah, kita akan mengelemnya ya. Nah, ini kita lem yang bagian sulit dulu ya. Nomor 12 dengan nomor 13 kita lem. Ditekuk seperti ini. Kemudian nomor 12 ditekuk seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan mengelem nomor 15 dan nomor 14.
seperti ini. Kemudian ininya diberdirikan. Selanjutnya kita akan lem nomor 16. Ini ya, nomor 16. Dan yang satunya ini tanpa nomor ya. Kita lem ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, bagian yang ada ekornya juga kita akan tekuk. Setiap garis-garisnya itu, yang ada garis-garis putus-putusnya itu kita tekuk. Semua ya adik-adik, sesuai dengan polanya kita tekuk. Kita juga akan menekuk yang ini, yang polanya Nabi Yunus, kita akan juga tekuk sesuai dengan garis-garis putusnya. Setelah selesai ditekuk, kita akan memberi lem ya adik-adik untuk ini Nabi Yunusnya. Kita rekatkan semua. Nah, kalau sudah selesai dilem, akan berbentuk seperti ini adik-adik ya, Nabi Yunusnya. Nah, Nabi Yunusnya direkatkan di bagian kotak yang disediakan. Kemudian yang ada ekornya ini akan kita taruh di atasnya, menutupi Nabi Yunus. Ini ya, nanti kita lem. Nah, mengelemnya nanti mengikuti ini adik-adik. Ini garis ini dipaskan di sini ya, seperti ini. Nah, ini kakak sudah mengelem yang bagian dekatnya ekor ya. Ini nomor 9 dan nomor 11 agak kita lipat masuk ke dalam. Seperti ini ya, nanti dilipat ke dalam. Yang terakhir kita akan mengelem yang bawah ini ya, bagian bawah kita lem. Sini juga 3 sisi ya, sama sini juga. Kemudian kita tutupkan. Nomor 8 dan nomor 10 juga diberi lem. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hiunya, ikan besar ini adik-adik ya, bukan hiu. Ikan besarnya di dalamnya ada Nabi Yunusnya. Nah, adik-adik bisa kirim lewat WA ya foto yang sudah jadi. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, tiba waktunya kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Teman-teman bisa menyiapkan amplop untuk persembahan teman-teman, lalu menitipkan pada papa atau mama kita. Untuk mengiringi persembahan kita
kita pujikan lagu persembahan Terima Kasih 1000. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita akan berdoa persembahan, juga kita berdoa bersyafaat. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Persembahan yang boleh kami berikan, biarlah itu boleh dikelola untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang isoman. Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Kiranya Tuhan juga menjamah, memberikan kesembuhan melalui makanan, obat-obatan, dokter yang menangani. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini melakukan proses belajar secara online, secara mandiri. Tuhan tolong supaya setiap adik-adik boleh diberikan hikmat sehingga boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini segera berakhir Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan seluruh kegiatan kami kembali seperti semula. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak terasa, kita sudah di penghujung ibadah anak pagi ini. Walaupun ibadah kita berakhir, tapi kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tinggal di hati kita akan selalu menyertai kehidupan kita anak-anaknya. Mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu sudah belajar dari Yunus. Berkatilah kami sehingga kami dapat sungguh-sungguh diandalkan oleh Tuhan, menjadi pribadi yang mau mendengar firman Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan, mau memperbaikinya, serta mau mentaati kehendak Tuhan. Berkatilah kami sehingga sifat-sifat tersebut menolong kami, menjadikan kami menjadi anak-anak yang dapat diandalkan Tuhan, baik di lingkungan keluarga kami, di gereja kami, maupun di sekolah kami. Di akhir sekolah minggu ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi kami, senantiasa menyertai kehidupan kami dari saat ini, mengiring kami bertumbuh dewasa, dan sampai kami kembali kepada Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih.